Kekerasan pada anak meningkat terus selama 7 tahun terakhir. Terlihat dalam data berikut, kekerasan dalam 7 tahun terakhir semakin meningkat tiap tahunnya. Kasus tertinggi yaitu anak berhadapan dengan hukum, kasus pengasuhan atau KDRT, kasus pendidikan, kasus kesehatan dan nafsa, serta kasus por dan cybercrime. Pelaku kekerasan ada orang tua, keluarga, orang di dekat rumah, dan lain sebagainya. Adapun undang-undang yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan terhadap anak, yaitu terlihat dalam atau termuat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jenis hukuman: penjara 5 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda 5 miliar dan hukuman kebiri bagi pelaku. Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni bantu anak melindungi diri, pembekalan ilmu bela diri, serta memaksimalkan peran anak di dalam sekolah. Pendidikan budi pekerti sejak dini, dan silakan menghubungi pihak berwajib. Stop melakukan kekerasan pada anak dan perempuan. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama saya, Markorinto Layamoto, dengan NIM 1122074. Kekerasan pada anak bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di rumah atau di sekolah. Tapi kekerasan bisa juga terjadi di mana saja. Seringkali terdapat orang tua yang memarahi anaknya sampai melakukan kekerasan di depan umum. Mungkin orang tua itu menganggap sebagai sesuatu yang wajar karena memarahi anaknya saat berbuat salah. Namun, luka yang didapatkan anak bukan hanya rasa malu saja, tapi juga kecewa, marah, dan sedih. Akibat anak-anak akan merasa takut dengan tatapan banyak orang. Mereka khawatir akan mendapat dan penilaian orang banyak tentang dirinya. Apalagi saat anak mengalami kekerasan, tidak ada orang lain yang membantunya. Lakukan hal ini saat melihat kekerasan pada anak. Menyelamatkan anak, mintalah bantuan orang di sekitar untuk menyelamatkan anak. Dengan menjauhkan anak dari pelaku, anak akan merasa lebih nyaman dan tenang. Meski rasa trauma tetap didapatkan, tapi setidaknya anak akan sadar bahwa dirinya masih berharga karena ada orang lain masih mau menyelamatkannya. Yang pertama, memberikan saran yang bijak, berusaha menenangkan anak, membiasakan anak berkomunikasi secara terbuka, mengambil bukti. Beberapa cara di atas bisa dilakukan saat Anda menemukan kekerasan pada anak di lingkungan sekitar. Memang bagi pelaku itu bukanlah sesuatu yang mengganggu, tapi bagi orang sekitar tentu saja hal tersebut sangat tidak wajar, apalagi jika kekerasan sengaja dilakukan di tempat ramai atau tempat umum. Sekian dan terima kasih.